Banyak kita temukan di sini itu TB paru. Tapi bisa juga ada TB kelenjar, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Prima Podcast yaitu podcast Puskesmas Rarang yang dibentuk untuk memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat, dan kami bekerja sama dengan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Rarang sehingga informasi yang diberikan itu maksimal dan akurat. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, programmer TB. Selamat pagi, Mas Ir. Selamat pagi, Pak. Saya biasanya manggil Mas Ir, biasanya ada yang manggil Ikung. Bebas ya. Jadi mungkin nanti perlu perkenalan sedikit, perlu perkenalan singkat bersama narasumber kita yang satu ini. Namun sebelumnya saya perlu menyampaikan kalau tema kita pada episode kali ini yaitu membahas terkait dengan program TB di Puskesmas Rarang yang tentunya masyarakat harus tahu sehingga apa yang menjadi kegiatan-kegiatan itu bisa terlaksana dengan maksimal. Kalau begitu langsung saja kita sapa beliau. Mas Ir, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin pengenalan sedikit singkat Mas Ir. Sehari-hari terus selain program TB ini apa sih yang Mas Ir jalani di Puskesmas ini? Baik, Mas Akil, terima kasih atas waktunya. Siap. Saya selain jadi programmer TB di Puskesmas Rarang, saya juga pegang program vaksinator. Jadi vaksinator, jadi di sana juga ada kaitannya dengan TB. Oh gitu. Karena kan ada di sana vaksin BCG untuk mencegah TBC. Ya. Betul. Jadi memang berhubungan ya. Berhubungan. Siap, Mas. Nah, mungkin masyarakat perlu tahu juga nih Mas ya, mungkin banyak isu-isu atau informasi atau pengertian yang mungkin masih belum lurus terkait dengan TB ini. Sebenarnya TB itu apa sih, Mas? TB itu sebenarnya penyakit yang diakibatkan oleh bakteri kuman yang namanya tuberkulosis. Tuberkulosis, oke. Ya, yang paling banyak kita temukan di sini itu TB paru. Tapi bisa juga ada TB kelenjar, ada TB kulit, ada TB tulang. Gitu. Jadi tidak hanya TB paru saja. Jadi TB itu tidak hanya masuk ke dalam paru-paru saja. Tapi ada juga TB yang lain. Oke. Artinya bakteri ini itu tidak hanya menyerang paru-paru. Tidak hanya menyerang paru-paru. Oke. Menarik nih. Tapi yang paling banyak, yang paling umum TB paru ya? Ya, paling banyak yang kita temukan di sini ya dari 10 kasus TB. Satu diantaranya itu TB ekstra paru. Oh, artinya TB yang di luar paru. Di luar paru. Kebetulan kemarin yang kita temukan di Puskesmas Rarang yang ekstra parunya itu TB tulang. Dan karena mungkin keterlambatan pengobatan, akhirnya pasiennya meninggal. Nah, ini juga nih yang kita perlu bahas nih kayaknya Mas Ir ya, terkait dengan pengobatan. Cuman sebelum itu saya mau menanyakan sekilas sih, atau mungkin pemirsa di rumah juga mau tahu apa sih program atau kegiatan-kegiatan TB, programmer TB. Kaitannya kan memang kita lebih ke preventif ya Mas Ir. Jadi memang pencegahan ya, betul. Nah, program-program yang ada di Puskesmas Rarang ini terkait dengan pencegahan TB itu apa saja yang telah dilakukan? Yang kita lakukan di sini sebenarnya bukan keterlibatan saya sendiri, tapi semua program itu sudah terlibat di Puskesmas Rarang untuk pencegahan TB, terutama
screeningnya. Screeningnya itu semua program sekarang sudah melakukan screening. Contohnya, walaupun dia program PTM, PTM itu kan penyakit tidak menular, iya benar. TB itu kan penyakit menular. Ya, tapi bisa saja nanti di PTM ini kita temukan dia penyakit TBC ini. Terkadang orang yang mempunyai faktor risiko seperti DM itu kan PTM, penyakit tidak menular. Tapi karena daya tahan tubuhnya kadang pada pasien DM ini, jadi beresiko dia untuk terkena TBC. Terkadang pasien DM ini tidak sadar pernah kontak dengan pasien TBC. Akhirnya pada saat pemeriksaan atau teman-teman turun di posyandu keluarga, kita sudah bekali dengan potsputum. Jadi walaupun programnya nanti bukan penyakit menular, tapi tetap kita screening yang DM yang kencing manis ini untuk melakukan pemeriksaan dahak ketika ada tanda dan gejala TB pada pasien tersebut, pada sasaran tersebut. Oke. Artinya memang bukan hanya programmernya ya, jadi memang integrasi antar program. Oke. Nah, itu terkait dengan screening. Jadi programmer dan teman-teman program itu menampung dahak ya? Mencari dahak atau bagaimana? Mencari dahak. Misalnya teman-teman di posyandu, walaupun dia posyandu bayi, tapi kan nanti mereka kita bekali dengan potsputum. Bisa saja nanti ibu atau keluarganya kita mendapat laporan dari sasaran tersebut, orang tua dari sasaran imunisasinya, misalnya teman yang keluar imunisasi ini, nanti ada informasi dari keluarganya bahwa keluarganya ada gejala TB. Kan sebelumnya teman-teman Promkes juga sering turun penyuluhan di posyandu. Jadi sedikit tidak masyarakat punya gambaran. Jadi ketika ada kasus yang gejalanya mirip nanti kemungkinan akan dilaporkan oleh sasaran dari ke petugas kesehatan. Akhirnya kita mengambil dahaknya. Bisa saja dia antar sendiri nanti keluarganya. Gitu. Oke. Kita juga ini Mas Agil, kita punya kurir internal. Kurir internal maksudnya apa deh? Kurir internal itu tidak hanya ini JNT dan benar. Kita punya kurir dahak Mas Agil. Gitu. Kurir internalnya itu kita di sini pakai sopir ambulannya sebagai kurir internal. Kurir eksternalnya itu kita kerjasama dengan kader. Jadi bermitra dengan kader nih berarti. Bermitra dengan kader. Jadi kader yang mitra kita ini ketika ditemukan atau ada laporan pasien dengan gejala TB, maka kader ini akan jemput dahaknya dan diantar ke puskesmas. Oke. Berarti mitra kita ini baik itu tadi kurir eksternal ya, sebagai kurir eksternal ini akan menjemput dahak, nanti akan mengantarkan ke kita. Tidak keluarganya yang ngantar, tapi kurir kita yang jalan. Eksternal. Oke. Nah, menarik. Nah, setelah itu Mas Ir, setelah dahak ditemukan dan hasilnya misal katakan positif, itu apa langkahnya lagi? Ketika kita temukan positif, biasanya kan nanti di aplikasi kita lihat hasilnya ripsen atau positif. Nanti kita informasikan ketika nanti dilampirkan nomor keluarga dari yang punya dahak ini, kita langsung telepon keluarganya. Kalau tidak punya nomor HP, biasanya kader yang kita buat sebagai kurir eksternal ini yang akan menginformasikan lagi kepada pasien tersebut untuk datang ke puskesmas melakukan pemeriksaan lengkap nih. Kalau sudah positif, kita lakukan pemeriksaan lengkap Mas Agil. Jadi pasien yang sudah terdiagnosa TBC ini, kita lakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan gula darahnya, pemeriksaan HIV juga kita periksa. Jadi nanti terdiagnosa dia apakah dia kencing manis dengan TBC atau dia HIV dengan TBC. Dan nanti kan kalau sudah HIV kan
beda lagi. Iya, penanganannya beda lagi. Bisa kita konsultasi lagi ke rumah sakit, kita rujuk ke RSUD untuk mendapatkan mungkin ada obat tambahan atau apa gitu kan. Yes. Kalau misalnya TB aja berarti dia kita kasih obat, minum obat. Ya, kita kasih minum obat. Tapi ketika kita temukan pada saat pemeriksaan HIV-nya positif, kita rujuk lagi ke rumah sakit untuk mungkin mendapatkan obat tambahan dari dokter spesialis.